Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hadijah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di SMP Negeri 36 Sinjai. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan, mohon saran dan masukannya. Sekian. Siapa mau memimpin doa, anak? Saya, Bu. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, seru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadir, Bu. Teruskan, Bu. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Lajinya, apa masih ada sampah? Bersih. Tidak. Apa, Nak? Masih, Bu. Apa itu? Espiado. Menyampaikan informasi secara lisan di depan. Itu pidato secara umum. Kalau pidato persuasif, berisi apa, Nak? Ajakan. Berisi ajakan. Himbauan. Ya, himbauan atau ajakan. Ini dia itu teks cerpen. Ya. Ada yang tahu di sini apa cerpen? Cerita pendek. Pendek. Apa struktur? Empat. Ya. Coba sebutkan dulu. Orientasi, distribusi, komunikasi, dan koda. Udah. Ya, baik, kita akan memasuki pada pagi hari ini yaitu KD36 menelaah struktur dan aspek bahasaan cerita pendek yang dibaca atau Tidak. Indikator yang akan kita capai yaitu menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau Tidak.
pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ya, pelajaran kita yaitu melalui model PPL atau problem based learning dengan berbantuan media audiovisual. Peserta didik diharapkan mampu menemukan struktur pencernaan tes cerpen yang meliputi ya orientasi, kedua komunikasi, yang ketiga resolusi dan koda. Dan kegiatan menyimak yaitu tayangan video dengan sistematis, menganalisis struktur pencernaan tes cerpen yang meliputi orientasi, komunikasi, resolusi dan koda. Dan kegiatan menyimak tayangan video cerita tes cerpen berjudul Aku dan Impianku. Nah, ini sebentar yang kita akan belajar. Nah, materi pembelajaran tes cerpen yaitu struktur pencernaan tes cerpen yang meliputi orientasi, komunikasi, resolusi dan koda. Ya. Nah, ini dari cerpennya itu atau cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah atau hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ringkas dan jelas. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Ada berapa ciri-ciri? Yang pertama, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10 kata. Ya. Yang kedua, kebanyakan mempunyai cerita yang menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, tidak menyebutkan semuanya. Ya. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita yang tunggal dan lurus. Ya. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, habis dibaca dalam satu kali duduk. Memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam. Dan terakhir, hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Nah, itulah ciri-ciri cerpen. Nah, ini ada 4, yaitu orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat koda. Orientasi itu memperkenalkan tokoh atau karakter dalam dan latar belakang suasana. Komunikasi yaitu bagian yang ditandai dengan munculnya suatu kata. Kelompok kakak tua. Sekarang kelompok Karyawan ya? Nah, oke. Terus kelompok merpati. Coba diperhatikan tayangan video ya.
belajar dengan giat, bahkan giat sekali. Aku ingin melihat kedua orang tuaku bangga dengan apa yang dicapai. Aku percaya suatu saat nanti yang entah kapan datangnya, melihat orang tuaku tersenyum dan bangga kepadaku melihat mengenakan baju wisuda. Aku tidak ingin mengecewakan kedua orang tuaku. Tidak heran jika aku menyiapkan satu buku dipenuhi oleh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kemudian, orang tuaku merupakan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak bisa dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku sering kali berkata atau berdoa sehabis sholat. Ya Allah, jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti dan tetap berikan aku kekuatan untuk meneruskan harapanku. Ucapku jika lelah mulai menghalangiku. Dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa sama Allah untuk selalu memberikan kemudahan di setiap perjuanganku dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik untukku. Aku belajar hingga larut malam. Aku melihat tulisan yang selalu ingin aku pahami. Ya, memang tidak mudah, namun ini perjuangan yang aku barengi dengan usaha doaku. Perjuangan yang tidak akan pernah berhenti kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap ini akan jadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk universitas. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan orang tua.
Bagaimana kelompok Raja Walina? Kelompok Merpati. Kelompok Reksi. Ada dua. Tebu satu, tebu dua, tebu tiga. Yes. Oke. Bukan dulu. Kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Garuda. Ya, dari Garuda katanya. Silakan Nak, kelompok Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Dani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks cerpen. Pertama, orientasi. Pak, bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Paragraf pertama, pada paragraf ini menggambarkan tokoh yaitu Cynthia, seorang gadis sederhana tanpa memiliki cita tinggi, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Kedua, komplikasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Paragraf 2 dan 3. Alasannya pada paragraf ini menggambarkan rangkaian kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh. Aku selalu berdoa dan belajar dengan giat. Aku ingin melihat orang tuaku bangga dengan apa yang aku capai. Aku menyiapkan satu buku yang penuh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kebahagiaan tersendiri bagiku melihat orang tuaku tersenyum, bangga bila aku wisuda. Ketiga, resolusi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh ini terkandung merasa lelah. Aku selalu berdoa agar tetap semangat. Orang tua adalah keyakinannya untuk terus berjuang dan berdoa mewujudkan mimpinya. Hari demi hari, malam demi malam, menghabiskan waktu untuk belajar dan berdoa. Tokoh aku selalu berharap bahwa Allah menjawab dengan hasil terbaikku. 4. Koda. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya dengan menjadi ketika masuk universitas. Semoga aku bisa mewujudkan niatku untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Sekian dan terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya persilakan untuk kelompok lain untuk menanggapinya. Silakan, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Saya Bu. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, perwakilan dari kelompok merah. Saya ingin mewakilkan pertanyaan untuk kelompok Garuda. Tantangan apa yang dia hadapi? Tanggapan dari kelompok merah. Silakan nak. Tantangan apa katanya yang dia hadapi? Ya, tantangan apa yang dia hadapi? Apa pertanyaan dari kelompok merah tadi? Tantangan apa yang dia Tantangan apa yang dia hadapi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok merah. Mengantuk saat mengerjakan tugas. Ya, itu tantangannya. Bagaimana? Jelas? Yes, Bu. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok Garuda. Sekarang kelompok apa yang mau main nak? Silakan. Merah. Kelompok merah, silakan kelompok merah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Anissa dari perwakilan kelompok merah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Orientasi. Pada paragraf 1, pada paragraf ini menggambarkan tokoh yaitu Cynthia, seorang gadis sederhana yang memiliki cita-cita tinggi, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. 2. Komplikasi. Pada paragraf 2 sampai 3, alasannya pada paragraf ini menggambarkan rangkaian kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh aku, yaitu selalu berdoa dan belajar dengan giat. Aku ingin melihat orang tuaku bangga dengan apa yang aku capai. Aku menyiapkan satu buku yang dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kebahagiaan tersendiri bagiku melihat orang tuaku tersenyum bangga bila aku diwisuda. 3. Resolusi. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh aku terkadang merasa lelah, tapi selalu berdoa agar tetap semangat. Orang tua adalah keyakinannya untuk terus berjuang dan berdoa mewujudkan mimpinya hari demi hari, malam demi malam, menghabiskan waktuku untuk belajar dan berdoa. Tokoh aku selalu berharap bahwa Allah menjawab dengan hasil terbaik. 4. Koda. Tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya dengan menjadi kenangan ketika aku masuk universitas. Semoga aku bisa mewujudkan niatku untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Saya akan menjawab semampu saya. Ya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, Bu. Silakan. Ya, sekarang kelompok Garuda menanggapi kelompok merah. Saya perwakilan dari kelompok Garuda ingin mempertanyakan kepada kelompok merah. Apa judul video dalam video tersebut? Baik, saya akan menjawab. Judulnya adalah Aku dan Impianku. Oke, bagaimana? Jadi, Bang. Oke, sudah jelas. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnas. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Orientasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Paragraf 1. Pada paragraf ini menggambarkan tokoh yaitu Cynthia, seorang gadis sederhana yang memiliki cita-cita tinggi kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. 2. Kompilasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Paragraf 2 dan 3. Alasannya pada paragraf ini menggambarkan rangkaian kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh. Aku selalu berdoa dan belajar dengan giat. Aku ingin melihat orang tuaku bangga dengan apa yang aku capai. Aku menyiapkan satu buku yang dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kebahagiaan tersendiri bagiku melihat orang tuaku tersenyum bangga bila aku wisuda. 3. Resolusi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh Anu terkadang merasa lelah, tapi selalu berdoa agar tetap semangat. Orang tua adalah meyakininya untuk terus berjuang dan berdoa mewujudkan mimpinya hari demi hari, malam demi malam, kehabisan waktu untuk belajar dan berdoa. Tokoh aku selalu berharap bahwa Allah menjawab dengan hasil terbaikku. 3. Koda. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa alasannya. Tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya dengan menjadi kenangan ketika aku masuk universitas. Semoga aku bisa mewujudkan niatku untuk membahagiakan orang tuaku. Sekian dari saya. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan. Ya, itu tanggapan dari kelompok lain. Ada? Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Ya. Pak, ada yang menanggapi? Silakan, kelompok Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Garuda ingin mempertanyakan apa itu orientasi. Coba silakan, ada yang ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Garuda. Silakan. Lanjut. Orientasi adalah yaitu pengenalan tokoh dan karakter tokoh. Bagaimana kelompok Garuda? Iya, Bu. Ya, kita jelaskan tanya. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sekarang kelompok apa lagi? Merpati. Merpati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka
sederhana, dia memiliki cita tinggi kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. 2. Komplikasi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa. Alasannya, paragraf 2-3. Alasannya, pada paragraf ini mendapatkan rangkaian kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh aku. Selalu berdoa dan belajar dengan giat, aku ingin melihat orang tuaku bangga dengan apa yang aku capai. Aku menyiapkan satu buku yang dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kebahagiaan tersendiri bagiku melihat orang tuaku tersenyum bangga bila aku dipuja. 3. Resolusi. Bukti pendukung terdapat pada paragraf beberapa. Alasannya, pada paragraf ini menjelaskan bahwa tokoh ini terkadang merasa lelah, tapi selalu berdoa agar tetap semangat. Orang tua adalah keyakinannya untuk terus berjuang dan berdoa mewujudkan mimpinya. Hari demi hari, malam demi malam, menghabiskan waktuku untuk belajar dan berdoa. Tokoh aku selalu berharap bahwa Allah menjawab dengan hasil terbaikku. 4. Koda. Arti pendukung terdapat pada paragraf beberapa. Alasannya, tokoh aku yang selalu optimis untuk menggapai mimpinya dengan menjadi kenangan ketika aku masuk universitas. Semoga aku bisa mewujudkan niatku untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada beberapa kelompok sudah mempresentasikan, kelompok Garuda, kelompok Merak, kelompok Kakak Tua, dan kelompok Tani. Ya. Baik, sebelum diakhiri, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Saya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebagai kesimpulan, yaitu menceritakan seorang gadis miskin yang tinggal di sebuah desa dan mempunyai cita-cita yang tinggi dan memilih kuliah di Fakultas Kedokteran. Beberapa perjuangan yang dihadapi di antaranya di tengah perjalanan pulang ke kampung terdapat longsor yang besar. Walaupun demikian, dia tetap berjuang dengan penuh semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Ya. Jadi pelajaran kita yang akan datang itu insyaallah kita akan belajar yaitu teks tanggapan ya. Insyaallah tidak masuk di garis 3 minggu yaitu tes tanggapan. Ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada siang silakan. Baiklah, sebelum mengakhiri mata pelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini secara cukup. Insyaallah kita bertemu di pelajaran berikutnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.